Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cara muda, berikut ini adalah latihan soal AKM literasi dan survei karakter untuk jenjang SMP MTS ya. Kita coba kerjakan dulu. Kita kerjakan. Nah, ini masih loading ya. Nomor 1, pandemi corona berdampak terhadap sektor ekonomi, keberlangsungan usaha, dan pendapatan masyarakat. Data Kementerian Ketenagakerjaan hingga 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dampak pandemi corona adalah ini yang mana? Apakah A, terjadinya PHK, B, kebangkrutan ekonomi, C, kemiskinan masyarakat, D, gejolak ekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini tadi itu yang paling nampak di sini adalah ya terjadinya PHK ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan nomor 2. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya, kata peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Ngadi. Dari sisi pengusaha, pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan usaha berhenti dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei mencatat 39,4% usaha berhenti, 57,1% usaha mengalami penurunan produksi, dan 35% usaha yang tidak terdampak. Kemampuan bertahan pengusaha pun terbatas sebanyak 41%. Pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari 3 bulan. Artinya pada bulan Agustus usaha mereka akan berhenti, katanya. Kata kunci yang menyamakan tema cuplikan itu adalah A, pendapatan, B, penurunan, C, kemampuan, D, terhenti. Ya, kalau dilihat tadi sih semuanya pada penurunan yang lebih tepat ya. Oke, kemudian soal nomor 3. Sebanyak 30 juta tenaga kerja industri properti terancam mengalami pemutusan hubungan kerja lantaran belum jelas stimulus pemerintah di sektor ini. Pengusaha properti meminta pemerintah memberikan kepastian terutama terkait restrukturisasi kredit untuk sektor tersebut. Ketua Bidang Properti Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sani Iskandar, menjelaskan pukulan pandemi virus corona atau COVID-19 sangat berimbas pada sektor properti dan turunannya. Saat ini biaya operasional perusahaan-perusahaan tersebut masih terus berjalan, sementara pemasukannya sangat minim. Pertanyaannya, penyebab pemutusan hubungan kerja di bidang properti adalah apakah A, kredit macet, B, ketidakpastian pemerintah, C, belum jelasnya stimulus pemerintah, dan D, minimnya pemasukan anggaran. Nah, dari ini tadi yang lebih tepat adalah belum jelasnya stimulus pemerintah ya. Selanjutnya AKM nomor 4. Ini memang kemampuan kita menganalisa ya. Ini gambarnya tidak muncul ya. Fakta tentang perindustrian berdasarkan gambar tersebut adalah gambarnya tidak nampak ini ya. Gambarnya tidak nampak ini, tapi pemeriksaan pajak ya. Ini berhubungan dengan pajak. Ini jawabannya adalah industri A, industri besar memerlukan SDM berjumlah banyak. Saat ini di berbagai daerah sudah banyak berdiri industri besar. Para pengusaha terus memproduksi pesanan sesuai target. Industri tekstil di Indonesia tidak akan kekurangan tenaga kerja ya. Ini lebih tepatnya ini adalah A ya. Industri yang besar itu memerlukan SDM yang
berjumlah banyak. Oke, nomor 5. Masa krisis yang berkepanjangan mendorong berkembangnya industri rumah tangga. Hal ini terbukti menjamurnya berbagai kemasan makanan ringan seperti halnya keripik pisang, keripik sukun, dan keripik talas yang dijajakan oleh kalangan ibu-ibu di pasar. Kegiatan seperti ini mungkin dilakukan bukan hanya ingin merealisasikan keterampilannya, melainkan sebagai upaya mencari uang tambahan belanja. Dampak yang perlu diperhatikan oleh suburnya kegiatan industri rumah tangga ini tidak lain adalah masalah pembuangan limbah industri rumah tangga yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, pertanyaannya, efek berkembangnya industri rumah tangga adalah yang nomor 5 ya. Kesejahteraan meningkat, industri kecil bermunculan, atau pencemaran lingkungan, atau pendapatan warga berubah. Ya, ini benar, tapi dari permasalahan tadi yang lebih tepat adalah pencemaran lingkungan ya. Oke, selanjutnya kita lihat AKM nomor 6 ya. Memperindak atau Menteri Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan bahwa mekanisme pelarangan perdagangan dan distribusi ternak unggas dari wilayah yang dilanda virus flu burung diatur oleh undang-undang. 2. Undang-undang mengatur perlu kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Pemda setempat dan Departemen Pertanian Republik Indonesia. 3. Undang-undang yang mengatur pelarangan perdagangan dan distribusi ternak unggas itu terdiri atas 33 pasal. Dan keempat, sebelum disahkan undang-undang itu perlu diteliti secara cermat dan mempertimbangkan nasib ternak. Kalimat yang mencontohkan adalah 1, 2, 3, atau 4. Soal nomor 6 ya, AKM nomor 6 ya. Jawabannya adalah yang nomor 2 ya. Undang-undang mengatur perlunya kerjasama. Ini yang mencontohkan ya, contoh ada kerjasama ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, nomor 6B. Kemudian kita lihat soal nomor 7. Persaingan merupakan nama permainan yang harus kita terima di dunia perindustrian. Mereka yang paling produktiflah menjadi pemenangnya. Kita sedang menjadi bangsa yang kalah dalam banyak hal. Kita merasa betapa tidak berdayanya. Persoalannya bukan kita tidak mempunyai potensi menjadi pemenang, tapi kekuatan kita bercerai-berai dan tidak pernah terfokus pada kekuatan yang dimiliki bangsa ini. Seringkali kita ikut larut dalam permainan bangsa lain. Kalimat yang menjelaskan cuplikan tersebut adalah, apakah A, kita menjadi bangsa yang kalah dalam menghadapi persaingan industri? B, kita perlu menyatukan semua kekuatan dan menetapkan arah kebijakan yang jelas dengan meningkatkan produksi. C, selama ini kita tidak mampu bersaing dengan negara berkembang di dunia. D, kita sudah memperbaiki banyak hal tentang penghambat produktivitas. Ini kalimat yang menjelaskan cuplikan. Ya, ini jawaban yang tepat adalah yang A ya. Cuplikannya yang ini. Oke, soal nomor 8 ya. Kebiasaan berkelahi dengan bangsa sendiri ditambah lemahnya kepemimpinan yang mampu menetapkan arah kebijakan dan menyatukan semua kekuatan membuat kita akhirnya kehilangan arah. Selama ini kita tidak bergerak kemana-mana dan akibatnya tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Sekarang tentunya tidak ada pilihan lain kecuali kita memperbaiki kelemahan. Fokus kepada arah pembangunan yang hendak dituju, menyatukan segala kekuatan dan berkonsentrasi meningkatkan produktivitas. Kita harus perbaiki hal-hal yang menghambat produktivitas seperti sistem perpajakan yang tidak bersaing dan birokrasi yang menghambat. Satu hal lagi yang harus dilakukan adalah menetapkan standar nasional industri. Cuplikan tersebut menjelaskan yang mana? Apakah kelemahan-kelemahan industri di Indonesia atau lemahnya kepemimpinan di dalam dunia perindustrian atau upaya perbaikan sistem industri nasional? Perlunya penentuan standar sistem perindustrian nasional ya, yang lebih tepat ini upaya ya, upaya. Oke, kita lihat nomor 9-nya. 9. Cuplikan yang menyatakan suatu perbandingan adalah yang perbandingan air limbah harus diolah atau dialirkan ke tempat pengolahan agar tidak menimbulkan pencemaran, membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan pemukiman. Untuk itu masalah air limbah harus ditangani. Dalam beberapa tahun, ini yang B ya. Dalam beberapa tahun belakang ini masalah kredit macet sering menjadi sorotan dan pembahasan masyarakat. Hal ini mudah dipahami karena jumlah kredit macet yang diderita oleh perbankan cukup besar. Kemudian yang C, saat ini pemanfaatan internet untuk mendukung dunia bisnis sudah banyak dilakukan orang ataupun perusahaan di berbagai belahan bumi.
tidak terkecuali di Indonesia. Pemanfaatan internet yang terbaru dilakukan oleh dunia perbankan untuk memberi pelayanan plus kepada nasabahnya. Yang D, peristiwa itu seakan-akan menyadarkan kita akan mewaspadai bahaya petir yang tersembunyi di kawasan industri. Juga mengingat bahwa petir lebih sering menghantam daerah industri daripada daerah-daerah lain yang bukan kawasan industri. Nah, karena ini sifatnya suatu perbandingan, ya ini yang betul adalah yang C ya. Nomor 9. Oh, perbandingan yang tadi ya. Ini tadi berarti yang lebih tepat ini ya, ini kan perbandingan ya. Dari kata daripada tadi ya. Oke. Ini kita buka nomor 10-nya. Nih. Sebagian besar produk-produk industri dalam negeri, khususnya barang kebutuhan sehari-hari, kurang laku di pasaran. Masyarakat lebih menyukai produk luar negeri. Kalimat penegas untuk cuplikan itu adalah jumlah barang yang dijual dikurangi karena barang tersebut tidak laku di pasaran. B, barang-barang kebutuhan sehari-hari tidak perlu diproduksi karena kurang diperlukan. C, kualitas barang harus ditingkatkan karena konsumen lebih senang dengan barang bermutu. D, produksi dalam negeri dijual murah karena dengan harga murah barang cepat habis. Ya, untuk yang nomor 10 ini yang lebih tepat ini ya, kualitas barang harus ditingkatkan karena konsumen lebih senang dengan barang yang bermutu. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 11. Berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, peristiwa itu termasuk apa? Ini gambarnya tidak muncul ya. Ini sumbernya dari Simple News 05. Soal nomor 11. Nah, ini terkait produk ya, barang nih berarti ya. Industri barang ya. Barang, kalau industri produk yang nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan di nomor 12 ya. Nah, ini grafiknya juga belum muncul, tapi kita lihat statementnya. Dengan melihat gambar data investasi sebelumnya, capaian kinerja pemerintah Kementerian Perindustrian pada tahun 2019, kecenderungannya ini ya, kalau lihat perkembangannya ya stagnan ini ya. Stagnan gambarnya tidak muncul ya. Oke, nomor 13 juga belum muncul gambarnya. Informasi yang terjadi dalam infografis tersebut adalah ini prediksi aja, info ini hanya prediksi ya, ramalan ya. Kemudian yang nomor 14, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia bersama Yayasan Buddha Stusi Indonesia akan menggalang dana hingga 500 miliar untuk membantu penanggulangan virus corona di Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini cash kita sudah terkumpul 300 miliar lebih sedikit, kata ujar Ketua Kadin ya. Rosan menjelaskan dana yang telah terkumpul ini berasal dari pengusaha-pengusaha besar di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya, peristiwa dalam cerita ini merupakan contoh apa? Apakah pengklasifikasian, pemecahan masalah, pengurutan kejadian, atau penyesuaian peristiwa ya? Yang nomor 14 ini ya tentunya termasuk pemecahan masalah karena kita kekurangan dana kan. Nah, soal yang nomor 15. Desainer grafis dan ilustrator Hana Nurul Aini punya segudang pengalaman pahit jadi pekerja kreatif. Paling sering ujar dia adalah honor yang tidak sesuai kesepakatan. Hana menceritakan pengalamannya membuat desain baju untuk sebuah merek. Begitu desain sudah diberikan, sudah deal, oke, hasilnya sudah diproduksi juga, dia itu bayarnya cuma setengahnya. Terus waktu upload lagi, jadi pas lagi itu kayak yang bentar ya, soalnya kan ini juga belum tahu bakal laku apa enggak. Biasanya yang menekuni ilustrasi sejak 2015. Urutan yang tidak tergambar dalam cerita tersebut apanya? Apakah menyepakati, memberikan, memproduksi, atau menekuni? Soal nomor 15 ini ya terkait dengan menekuni ya ceritanya ya. Di nomor 16, aktor pemain Oscar dan pemeran utama film Interstellar Matthew McConaughey
meminjamkan suaranya untuk iklan layanan masyarakat menghadapi pandemi virus corona. Menurutnya, meskipun kini dunia tengah berada dalam skenario rayaan film fiksi ilmiah, ia yakin masa depan industri kreatif justru akan lebih baik setelah wabah ini tertangani. Cuplikan tersebut bermaksud menginformasikan bahwa aktor peraih Oscar adalah Matthew. Masyarakat sedang menghadapi virus corona, dunia berada pada skenario film fiksi ilmiah, jadi industri kreatif akan lebih baik lagi setelah wabah tertangani. Nah, ini yang mana nih? Kalau dilihat ini ya optimismenya ya, nomor 16. Selanjutnya nomor 17 ya. Nomor 17. Mengikuti jejak Singapura dan beberapa negara lain, pemerintah Indonesia hari Sabtu memutuskan melarang warga negara Cina untuk masuk dan transit di Indonesia guna mengantisipasi meluasnya wabah virus corona. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi warga negara asing lainnya yang sudah berada di negeri tirai bambu tersebut selama kurang lebih 14 hari. Urutan peristiwa bertujuan untuk apa ini? Nomor 17 ini adalah untuk melarang dan mengantisipasi ya. Kemudian soal nomor 18, kesimpulan tentang isi grafik. Ini adalah pertumbuhan industri ya, nomor 18 ini. Ini ya, pertumbuhan produksi industri pernah mengalami lonjakan ya. Gambarnya kurang tidak muncul ini ya. Jadi kalau muncul pertanyaan seperti ini yang anunya. Nomor 19, nah ini muncul ya. Informasi yang berkaitan dengan isi tabel adalah nomor 19 ya. Umur ayam lebih muda memerlukan pencahayaan yang lebih lama ya. Pencahayaannya lebih lama. Yang A ya, nomor 19. Kemudian nomor 20. Nomor 20. Kata-kata persuasif yang berkaitan dengan denah, persuasif. Nomor 20. Ya, BSB City sebagai kota satelit support ya terbesar di Semarang kini lebih mudah dijangkau dari semua akses ya. Kemudian kita lihat nomor 21. Pembuatan awan dapat ditulis seperti resep makanan, kira-kira demikianlah bunyinya. Ambillah sepasang panci, panaskan air, tunggu hingga uap air naik, aduklah sejumlah debu atau garam dengan potong es. Debu atau garam itu akan berterbangan di udara. Uap air yang menjadi dingin akan mengembun dan membentuk butir-butir kecil air. Jika butiran air yang maka terjadi awan. Tanggapan yang sesuai ini nomor 21 ya. Itu perlu juga kita membuat awan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi ya. Ini yang lebih tepat ya. Oke, nomor 22 ya. Kita lihat nomor 22. Asosiasi Pertekstilan Indonesia API menilai upaya pemerintah untuk mengawasi penyelundupan produk tekstil hingga saat ini lemah. Hal ini berpotensi mengancam kelangsungan usaha produsen dalam negeri karena terjadi selama bertahun-tahun dan tanpa dikenai sanksi tegas. Sekretaris Eksekutif API Rizal Tanzil Rahman mengatakan maraknya penyelundupan tekstil sangat merugikan pengusaha. Dia menyebut masuknya tekstil ilegal telah menyebabkan pengusaha sulit memasarkan produk dan bersaing karena dijual dengan harga lebih murah. Kritikan dalam cuplikan tersebut berkaitan dengan apa ini yang nomor 22, lemahnya pengawasan pemerintah ya, maraknya karena lemahnya pengawasan pemerintah. Oke, soal nomor 23 ya. Industri kreatif Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan karena menyumbang cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari Bekraf, kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto Indonesia tahun 2017 sebesar 7,28%. Melihat kontribusi yang cukup besar tersebut, perlu kita cermati bersama tentang apa itu industri kreatif menurut beberapa sumber. Contoh pernyataan dukungan adalah nomor 23 ini yang B ya. Adalah benar bahwa industri kreatif begitu besar kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Ini yang lebih tepat ya. Soal nomor 24 ini pemerintah sangatlah berperan penting dalam melindungi industri kreatif, melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan,
Perlindungan dilakukan oleh satuan kerja daerah, dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, serta berbagai pelaksana sebagai pelaksana dalam program pendaftaran izin usaha maupun pengembangan industri kreatif. Izin usaha mikro, kecil, dan menengah itu sebagai kepedulian pemerintah. Masyarakat yang mempunyai usaha kecil akan mendaftarkan usahanya sehingga pemerintah akan memberi rangkuman tentang isi cuplikan ya. Memang ini harus dibaca dulu ya. Kalau enggak nanti salah. Ini terkait dengan kemampuan literasi kita ya. Nah, ini nomor 24. Ini yang lebih pas adalah perlindungan pemerintah terhadap industri kreatif sangat penting dalam pengembangan usaha mereka yang lebih optimal. Kalau dilihat statementnya semuanya benar ya, tapi lihat wacananya itulah yang lebih tepat. Kita lihat soal nomor 25. Nah, teks 1 ini. Teks 1, untuk membuat satu rangkaian bunga Anda hanya memerlukan sedikit bahan dengan harga lebih murah dan mudah ditemukan. Untuk siswa penasaran membuat kerajinan bunga dari sedotan, kali ini kami akan membantu siswa untuk membuat bunga dari sedotan dengan beberapa langkah. Nah, kemudian teks keduanya siapkan. Kalimat pertama teks 1 berupa kalimat yang bersifat informatif. Kalimat pertama pada teks 2 bersifat apa? Yang nomor 25 ini ya imperatif ya. Imperatif ya, sifatnya imperatif. Nah, kemudian soal nomor 26. Urutan kalimat yang benar. Ya, 26 ini yang benar itu C ya. Saya lihat kuncinya aja ya. Jadi diawali dari 3, kocok dulu ya. Kocok telur bersama gula sampai halus dan seterusnya ya. Ini akan di pause dulu kalau terlalu cepat ya. Oke, berikutnya soal nomor 27. Urutan petunjuk cara membuat hiasan dinding. Nah, ini yang lebih tepat adalah kita mulai dari 1, 4, 3 ya. 1, 4 baru 3 pasang kawat ya. 4 baru 2 baru 5 yang terakhir ya. 5 yang terakhir. Oke, nomor 28. Pak Alam dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Ia sedang diwawancara terkait dengan kesuksesan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk diajukan adalah mana ini? Ya, pertama ini ya, siapa yang menjadi mentor Bapak untuk menjadi seorang pengusaha sukses? Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang pengusaha? Tentunya orang sukses itu ada mentornya, ada yang membawai, ada yang menjadi inspirasinya. Kemudian nomor 29. Wawancara, sejak kapan Bapak bekerja di perusahaan ini? Nah, pertanyaan tepat untuk melengkapi wawancara tersebut adalah sebagai pegawai member tentu saja harus mengikuti tugas-tugasnya. Apa kira-kira pertanyaannya? Ya, ini jawabannya adalah yang ini. Bagaimana upaya Bapak agar bisa bekerja dengan baik di perusahaan ini? Ya, ya. Bagaimana upaya Bapak? Kemudian soal nomor 30. Kalimat nomor 3 belum jelas maksudnya karena harus dilengkapi dengan kata tanya. Nah, dengan keharusan masyarakat beralih ke pertamak, apa kira-kira jawabannya yang lebih tepat di situ? Nomor 30 ini ya, apakah dengan harganya yang mahal itu mendorong? Nah ya, apakah? Lebih tepatnya adalah apakah. Soal nomor 31, saya mulai bekerja pekerjaan di tempat percetakan ya, ini bisa kopi. Pertanyaan yang mengungkapkan pilihan berkaitan dengan cuplikan itu adalah pilihan ya, yang menyatakan pilihan ya, saya akan memilih ya, saya akan memilih untuk bekerja sambil belajar supaya lebih fokus. Oke. Kemudian soal nomor 32-nya Dian Sastro ya, ungkapan senada yang dapat kamu sampaikan adalah nah, ide-ide kreatif perlu terus digali tanpa perlu terganggu oleh puasa ya. Dan terkait dengan kegiatan di masa puasa ya. Oke, soal nomor 33, dukungan perlu diberikan dalam hal apa ini? Mengadakan syukuran, tentu saja mengajarkan teman-teman segera pulang ke rumah masing-masing. Dukungannya apa?
Ya, ini membangun industri permainan Indonesia ya. Dengan kita ya. Oke, kemudian soal 34, ini soalnya sampai 35 aja ya. Ini ungkapan yang sifatnya mengundang berkaitan dengan cuplikan tersebut, yang sifatnya mengundang. Nah, ini kita berharap bilangnya Gojek. Nah, ada lagi yang lainnya ya, Nah, kemudian soal yang terakhir 35 ya. Kata-kata positif yang dapat mengubah perilaku dalam cuplikan tersebut apa? Memesanlah, berbisnislah, kreatiflah, konsistenlah. Ya, ini konsisten, ini masalah konsistensi di sini ya. Ini masalah konsisten. Percayalah jika kalian konsisten, nah itu ya. Oke. Nah, demikianlah soal dan pembahasan ini, semoga bermanfaat ya. Selesai. Nilainya bagus ya, 91. Dan juga yang keliru saya jawabnya ya, enggak apa-apa lah, nanti dicek aja mana-mana yang saya kelirunya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.